Hai sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan Fikawati Agustina, masih di sini. Hai semuanya. Ya, kita akan membahas zodiaknya Virgo ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus 2024 ini ya. Yuk kita kepoin ya untuk kamu para Virgo ya. Oke, kita pakai tarot ya. Ya. Oke. Oke. Ada The Hermit God ya. Oke. Ini ya. Seven of Wands. Oke. Knight of Pentacles. The Lord of the Shadow ya. Two of Pentacles. Oke. Five of Amethyst. Oke. Two of Chalice. Wow. Ya. King of Chalice ya. Three of Chalice. Oke. Wow. Four of Wands ya. Oke. Bottom of the deck-nya di sini ada Queen of Chalice ya. Taruh sini ya. Oh, bawah aja deh. Sorry. Ya. Di sini kamu terkoneksi ya untuk Virgo ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus ini kamu terkoneksi sama energinya. Di sini ada energinya dari Fire sign Leo, Sagittarius, Aries, Earth sign Virgo, Taurus, Capricorn ya, Earth sign Gemini, Libra, Aquarius ya. Water sign juga ada, water sign Pisces, Cancer, Scorpio, 12 zodiak ada semua ya. Tapi yang paling terkuat di sini kamu terkoneksi sama energinya Aries. Terus di sini aja ya, Aries, Scorpio kuat banget ini Scorpio-nya. Gemini, aku ngelihat Gemini juga sih ini. Ada energinya Gemini juga. Ya, yang ku tangkap itu sih ya. Oke, untuk Virgo ya, Agustus ini gini sih, mungkin kamu saat ini ya berdiri sama seseorang ini ya, mungkin hubungan kamu ini tidak mendapatkan restu, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, terutama ini pihak laki-laki ya. Misalnya ini mungkin dari papah kamu atau papahnya si dia ya, ayah kamu atau ayah dia yang kurang setuju sama hubungan kalian ya. Aku nggak tahu, mungkin di sini
gini ya, mungkin ayah kamu atau ayahnya dia tuh memandang bahwa hubungan kalian itu rumit, hubungan kalian itu tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin kalau di sini kamu cewek, dianya cowok ya. Mungkin ayah kamu tuh kurang setuju kamu berhubungan sama si pasangan kamu ini, pacar kamu ini, karena ya mungkin secara pekerjaan, finansial, atau karakter, atau mungkin dari ras suku atau apa, mungkin nggak sesuai, atau mungkin ini juga bisa sebaliknya ya, vice versa, energinya bisa kebolak-balik ya. Dan karena ketidaksetujuan dari pihak orang tua ya atau keluarga ini berpengaruh, akhirnya mempengaruhi dalam romansa hubungan kalian ya. Kamu sama si dia ini menjalin hubungan ya pelan-pelan gitu ya, dinikmati aja ya sambil mencari restu kedua orang tua. Tapi di sini kok aku ngerasa mungkin si dianya juga sudah mulai jenuh, mulai males ya sama hubungan yang tidak ada perkembangannya. Otomatis ini mempengaruhi kamu kayak jadi ragu untuk melangkah ke jenjang serius. Aku nggak tahu, tapi aku ada rasa kok kayak kamu ini mau nikah sama dia itu kok kayak ragu gitu loh, untuk yang single ya, kayak kamu tuh ragu. Hubunganku ini worth it enggak sih, pantas enggak sih aku pertahankan, aku perjuangkan, ini yang membuat kamu kayak sedikit meragu ya. Dan di sini aku ngerasa ya, Virgo, kamu dideketin sama lawan jenis lain yang lebih berpotensi ya. Mungkin banyak orang yang naksir kamu ya. Kalau di sini kamu Virgonya cowok, banyak banget cewek-cewek cantik ya, cewek-cewek yang mungkin sesuai kriteria kamu, tipe kamu tuh masuk ke dalam hidup kamu. Dan atau kamu di sini ya Virgonya cewek ya, mungkin kamu tertarik sama lawan jenis yang lain ya, kamu lihat pasangan ya, calon pasangan cowok-cowok yang lebih berpotensi untuk jadi pasangan kamu selanjutnya. Dan ini yang membuat kamu tuh kayak ragu gitu loh. Apakah aku bertahan sama yang lama ataukah aku harus melepas, aku harus sama yang baru gitu. Karena yang baru ini intinya bisa memenuhi secara batin kamu ya. Tapi kalau masalah cinta, perasaan, kamu masih terikat yang lama gitu. Jadi ini membuat kamu tuh kayak kamu merasakan kebimbangan ya. Tapi kalau bicara soal hati, soal chemistry, ya tetap hati kamu ya tertuju sama si orang lama ya, yang saat ini sedang berdilling sama kamu, pasangan kamu, pacar kamu gitu. Tapi kok hubungannya kok berantakan banget kayak gini gitu. Ini pantas enggak sih aku perjuangin, aku pertahankan. Aku kayak ngerasa lelah banget kalau bertahan ginian terus gitu loh, yang aku tangkap itu. Jadi kayak kamu tuh mencintai, tapi kamu juga ada rasa capek, rasa lelah, rasa jenuh. Kamu kayak mempertanyakan bahwa sebenarnya tuh dia tuh bisa nggak sih kok ajak ke jenjang serius, bisa nggak sih dia tuh jadi pasangan aku, nikah sama si dia gitu, untuk yang single ya. Oke. Kalau yang udah nikah sih mungkin hubungan kalian ini mungkin lagi lost komunikasi ya. Kalau yang udah couple, aku nganggep yang kalian udah married ini kayak hubungan kalian tuh kayak mendingin. Mungkin pasangan kamu lagi sibuk mencari uang, asik dengan pekerjaannya. Dia kurang memprioritaskan kamu, kamunya juga merasa kayak tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dan ini akhirnya membuat terjadi kesalahpahaman antara kamu sama si dia gitu. Jadi kayak kamu sama si dia ini sibuk mencari kesenangan masing-masing di luar. Aku nangkepnya gitu sih ya. Kayak komunikasi kalian itu nggak lancar. Yang aku tangkap itu sih ya. Oke, itu ya sesuaikan aja ya, karena ini nariknya banyak orang ya. Oke, yuk sekarang kita lihat tambahan oracle-nya ya, dari pesan cintanya untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus ini seperti apa ya.
romantic feeling, ya, true love, oke. Children, very soon, deception, ya. Bottom of the deck-nya di sini ada attraction, ya. Oke. Kelihatan nggak? Oke, di sini ya yang kutangkep ya, energi cintanya dia ke kamu ya. Meskipun kamu saat ini komunikasi lagi nggak lancar, nggak balance ya, nggak seimbang ya. Komunikasi kalian amburadul, tapi dia secara tidak kamu sadari, tidak kamu ketahui di dalam batinnya dia itu dia menyimpan rasa kangen sama kamu. Dia masih memikirkan kamu. Dia masih mengenang momen-momen ketika kalian bersama. Dia kayak ada rasa kangen, kapan nih kita bisa bermesraan lagi kayak dulu? Kapan nih kita bisa ketawa hahaha, ketawa seneng, happy, jalan-jalan ke sana kemari tanpa beban. Kita enjoy menikmati hidup gitu. Kenapa kita harus kayak gini gitu? Dia merasa gitu sih, dan dia berharap bahwa dan masih menganggap bahwa kamulah itu adalah cinta sejatinya dia. Ya, untuk seseorang yang masih single, Virgo ya masih single ya, mungkin si dia ini juga punya harapan ya, pengen punya anak sama kamu, pengen menikah sama kamu, pengen berumah tangga sama kamu. Ya, dia juga masih punya rasa kesetiaan sama kamu, walaupun dia juga mungkin dia sikapnya mungkin sedikit kekanak-kanakan ya, itu juga bisa. Dan di sini very soon, mungkin dia akan segera datang sama kamu, dan selama ini dia menutupi diri dia sendiri ya. Dia tidak pernah jujur tentang diri dia memakai topeng dalam hal asmara, dia tidak pernah bisa terbuka sama kamu, dan mungkin ya ada saatnya nanti dia akan datang ke kamu, mau menunjukkan diri dia siapa, dia mau mengatakan kesalahpahaman antara kalian, dia mau jujur, membuka diri dia sendiri apa adanya gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Pesan semesta ya, pesan dari higher self kamu, jiwa sejati kamu, jiwa kebijaksanaan kamu apa untuk situasi yang Virgo hadapi saat ini ya. Oke. Blessed. Unfinished Symphony ya. Oke. Building Blocks ya. Go to the distance. Never ending story. Ya. Oke. Udah jelas banget ini, dan di sini ada loyal heart ya. Oke, pesan semesta buat kamu adalah kamu ini, hubungan kamu sama si dia ini terberkati ya. Kamu sama si dia ini dipertemukan karena memang sudah jalannya takdir sama semesta. Mungkin si dia ini adalah orang yang terhubung sama kamu di past life ya, dan di sini kan datang untuk membayar karma kalian. Dia mungkin bisa aja soulmate kamu, twin flame kamu, itu juga bisa jadi kamu datang sama dia menjalani kehidupan kamu sama dia saat ini itu memang ada tujuan, ada maksud tertentu, ada pesan yang harus kamu selesaikan, chapter yang harus kamu selesaikan dalam kehidupan kamu saat ini sama si dia itu ya. Dan di sini ada unfinished symphony ya, simfoni yang belum selesai, belum usai ya, masih ada kelanjutan hubungan kamu sama si dia ya. Ya. Dan di sini ada bangunan ya. Di sini kamu terblok ya. Mungkin kamu merasa kayak
hubungan kamu merasa capek, stagnan, nggak ada perkembangan ya, dan di sini kamu hanya ingin hubungan kamu ini ada suatu kejelasan ya, tapi di sini kamu diminta untuk bersabar dulu ya. Ini akan ada suatu keruntuhan ya. Bangunan ini akan pelan-pelan akan runtuh, akan menemukan jalan baru, titik terang baru. Kamu diminta untuk menunggu dulu, sabar dulu ya. Dan di sini ada golden distance ya. Pergi ke jarak ya, pergi dalam jarak ya. Ya, ini mungkin kamu ada rasa lelah ya, kamu ngerasa kayak kamu tuh harus keluar aja dari situasi ini, sudah tidak bisa menyehatkan kamu kayaknya udah mau melirik yang baru, itu juga bisa. Dan di sini ada never ending story ya, cerita yang belum usai ya, belum usai ceritanya ya. Jadi kamu di sini sama dia ini belum selesai ya, nanti akan ada suatu kejelasan lah hubungan kalian ini. Dan di sini ada loyal heart ya. Oke, ketulusan hati ya, kesetiaan hati ya, dia masih setia sama kamu, dia masih punya rasa loyal sama kamu ya. Dan di sini kamu akan menemukan kunci hatinya dia ya, atau mungkin sebaliknya ya, mungkin dia akan membuka hati kamu lagi, mungkin dia akan datang ke kamu lagi, meyakinkan kamu kembali, itu juga bisa ya. Sesuaikan aja situasinya ya, sama-sama saat ini sama si dia ya. Oke. Dan kita lihat, kalau kamu ketemu sama si dia ya, apa sih yang pengen dia ungkapkan, pengen dia katakan ke kamu tuh apa? Oke. Ya. Oke. Di sini ya. Di sini ada I regret lying to you ya. Di sini aku menyesali. Aku menyesal telah berbohong padamu. Ya, mungkin dia selama ini kurang jujur sama kamu, dia menyembunyikan diri dia sendiri ya. Dia tidak bisa terbuka sama kamu, dan di sini dia ada rasa penyesalan ya. Tapi kalau terbuka untuk sekarang, aku ngerasanya belum ya, karena di sini aku ngerasa ya, dia masih agak sedikit ketakutan. Ketakutannya gini, kalau dia jujur sama kamu, dia membuka diri dia sesungguhnya sama kamu, takutnya kamu jadi ilfeel sama dia, kamu pergi meninggalkan dia, kamu menolak dia, itu yang dia takutkan sebenarnya. Ada ketakutan juga sih. Ini mungkin juga karena pola dari didikan dari orang tua. Dia punya luka trauma, itu juga bisa ya. Heeh, itu sih yang ku tangkep ya. Heeh, ya. Oke, dan di sini I'm bury myself in work to forget you ya. Aku mengubur diriku sendiri
dengan bekerja untuk melupakanmu ya. Dan di sini ya dia berusaha untuk sibuk, dia berusaha untuk mengalihkan kamu sementara waktu ya dari pikirannya dia, dengan dia bekerja, dengan dia sibuk, dia happy hangout sama teman dengan melakukan suatu tindakan ini agar dia tuh bisa melupakan kamu sejenak, bisa mengalihkan gitu loh ya. Jadi ya mungkin terkesannya dia agak sedikit cuek, dia nggak peduli sama kamu, tapi sebenarnya itu hanya cuma sebagai alasan agar dia nggak teringat sama kamu, agar dia tidak baper sama kamu gitu. Karena kalau dia hanya berdiam diri, maka akhirnya dia akan kecapean sendiri. Itu ya yang kutangkap itu. Dan di sini I wonder if you are happy without me ya. Jadi di sini aku berharap jika kamu bahagia tanpa aku ya. Ada rasa dia kayak apa ya, kayak putus asa lah, ngerasa kayak apa ya, kayak ya udahlah kalau kamu nggak sama aku ya nggak apa-apa, yang penting aku bisa melihat kamu bahagia itu aku udah happy gitu ya. Tapi ya kalau ditanya soal hatinya ikhlas atau enggak ngelihat kamu sama yang lain ya tentu saja nggak mungkin, impossible ya, gitu ya. Dia pura-pura kuat, pura-pura tegar, padahal hatinya dia tuh benernya rapuh banget ya. Nah di sini ada we need to let each other go. Ya di sini kita perlu satu sama lain untuk pergi. Jadi di sini kita sementara waktu berpisah dulu lah ya. Kita mencari penenangan batin dulu, kita belajar lebih dewasa dulu. Aku juga butuh waktu untuk berpikir dulu ya, untuk mencerna situasi dan keadaan yang sedang aku hadapi. Kamu pun juga sama ya. Kita sama-sama mencari penenangan diri dulu. Intinya gitu. Aku butuh istirahat, retreat lah ya. Dan di sini I love you, aku mencintai kamu. Aku sayang sama kamu. Aku masih menginginkan kamu ya, aku benar-benar cinta banget sama kamu, aku benar-benar sayang banget sama kamu ya. Dan di sini you don't know how hard it was to let you go ya. Ini kamu tahu ini sangat berat saat kamu pergi. Jadi ketika kamu pergi meninggalkan dia, kamu nggak ada di dalam hidupnya dia, kamu jauh dari sisi hidupnya dia merasakan sangat berat banget, dia melewati hari-hari yang sangat terberat tanpa kamu gitu ya. Dia sebenarnya juga pengen loh hidup bersama dengan kamu, tapi kok ketika kamu sama aku bersama kok banyak banget rintangannya gitu ya. Itu sih yang aku tangkap untuk Virgo ya energinya. Yuk kita lihat yuk simfoni lagunya. Nah, simfoni lagu kamu sama si dia tuh apa ya? Udah jatuh 2. Ini ya untuk perasaannya si dia ke kamu. Naf, bila nanti kau milikku ya. Itu sih perasaannya dia ke kamu ya. Lagunya Naf ya, bila nanti kau milikku ya. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti kau milih aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Ya, itu lagunya. Ya, suaraku jelek ya, jangan diketawain ya. Bisa kamu cari aja lagunya di YouTube, di Spotify, atau aplikasi musik kan banyak sekarang ya. Lagunya Naf, bila nanti kau milikku. Ya, dia berandai-andai bahwa kamu suatu saat nanti bisa menjadi miliknya dia, kamu bisa hidup bersama dengan dia, gitu. Ya, ini ungkapan perasaannya kamu ke dia apa ya, oke. Atau bisa vice versa ya, kebolak-balik itu juga bisa. Dan di sini ada lagunya Rain ya, Why Destiny ya, kenapa takdir. Kamu ngerasa gini loh, kenapa kok aku harus ditakdirkan bertemu sama si dia, kenapa kok semesta itu mempersatukan aku sama si dia pada bila akhirnya kita sama-sama menderita,
bila akhirnya kita sama-sama menangis buat apa gitu. Jadi kayak kamu tuh ada rasa menyesali, rasa kebingungan juga gitu dengan takdir yang terjadi antara kamu sama si dia. Jadi kayak kamu tuh lagi mempertanyakan takdir. Takdir yang harus mempertemukan kamu sama si dia, menyelesaikan karma, ya ini membuat kamu kayak kebingungan sendiri ya. Rain Why Destiny ya, ini lagunya soundtracknya Full House ya, lagu Korea, bagus banget ini lagunya, ini lagu favoritku banget ini, bagus banget ini sumpah ya. Itu untuk Virgo ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus ini ya. Yuk kita lihat yuk inisial namanya untuk kamu Virgo ya. Di sini ada M. Mario, W. William, Z. Zayn Malik, ada Z. Zayn Malik, Ola, Papa, Sophie, ini ada J. Juliet, G. Gary, ya, Evanta, N. Nona, V. Viva, C. Cherry, OC-nya kuat juga, Cherry-nya, Cherry, Sandra, Ola, Ulfa, ayah, Mario, Harry Potter, ada E. Edward, KKK, Alex, mungkin namanya kayak aku, ada yang namanya Eka, ya, Ola, Viva, ya mungkin di sini ya kalau namanya, kalau nama inisial namanya depan nggak ada, mungkin bisa nama panggilan, nama julukan itu juga bisa ya. Di sini ada R. Romeo, R-nya kuat banget loh, R-nya. Sandra, S-nya juga kuat. Yolanda, Harry Potter, oke. Juliet, Justin Timberlake, cakep banget Justin Timberlake ya, anak 90-an pasti tahu lah Justin Timberlake ya, cakep banget sumpah. Ulfa, Gary, ya zaman aku sekolah dulu ya, zaman demen-demennya boyband Amerika. Ya udah kelihatan tua ya. Oke. Zamannya Backstreet Boys ya, zamannya Westlife, NSYNC ya, anak generasi 90-an pasti tahu lah boyband zaman dulu ya. New Kids on the Block. Oke. Angkanya dikit, aku seneng. Pesannya nggak terlalu banyak. ya nggak bercanda ya. Oke, di sini bisa nomor rumah, nomor telepon, tanggal, bulan, tahun lahir juga bisa ya, sesuaikan aja. Dan di sini kayaknya gini, ini kayaknya kamu akan ada suatu perubahan hidup sih, kamu kayak dihajar habis-habisan, ini akan ada sebuah perombakan transformasi baru dalam kehidupan kamu. Tapi ketika kamu dihadapkan suatu perubahan hidup ya, kayak mungkin kamu misalnya kamu kerja di tempat ini, tempat A, B, C, D ya, perusahaan ini, perusahaan itu, tapi mau nggak mau kamu harus resign, kamu harus keluar ya, karena pekerjaan ini sudah nggak baik buat kamu, untuk perkembangan kamu, untuk masa depan kamu udah nggak bisa memenuhi ya. Ketika itu kamu dapat tawaran baru, kehidupan baru yang lebih baik, tapi di sini kamu ada rasa was-was, ketakutan ya. Apakah aku bisa nggak melewatinya? Jadi ini yang membuat kamu jadi stagnan tuh di sini. Jadi bukan karena apa, tapi karena diri kamu sendiri yang
takut untuk melangkah, untuk maju, mengambil tantangan hidup kamu gitu. Dan di sini saatnya kamu juga harus belajar untuk rilis ya, melepaskan ya, belajar mendewasakan diri ya, melepas atas trauma masa lalu kamu, kesakitan kamu, belajar ya, kamu mungkin punya kesakitan, disakiti orang, kamu belajar untuk memaafkan diri kamu juga, memaafkan bahwa ini semua terjadi karena waktunya yang kurang tepat ya. Jadi kayak kamu belajar untuk menyikapi secara dewasa ya, secara legowo gitu seperti apa ya, ikhlas gitu ya. Oke, itu ya untuk Virgo ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Agustus ini ya. Thank you udah nonton. Dan selebihnya mohon maaf bila penyampaianku atau kata-kataku ini kurang berkenan di hati kamu, mungkin menyakiti perasaan kamu, mohon maaf. Dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini, karena bersifat general dan vice versa. Energinya bisa kebolak-balik ya, sesuaikan aja situasi antara kamu sama si dia ya. Bila membutuhkan bacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku, keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila kamu suka. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk share videoku untuk teman-teman kamu yang dirasa membutuhkan ya. Dan jangan lupa untuk follow juga di IG ku ya. Bentar lagi aku juga akan membuat reading-reading kecilan lah ya. Masih proses ya. Juga mau bikin TikTok juga ya. TikTok udah bikin tapi cuma baru proses ya. Oke ya. Dan aku akan ingatkan lagi bagi-bagi 7 giveaway untuk 7 orang pemenang untuk pencapaian 10.000 subscribe nanti ya. Oke, semoga kelimpahan dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada ya. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next video. Thank you so much more. Dadah. Terima kasih ya. Dah.